Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membayar puasa yang telah lama kita tinggalkan, atau di sini puasa Ramadan ya. Bagaimana cara membayar puasa Ramadan yang mungkin sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu kita belum membayar puasanya juga. Nah, bagaimana cara membayarnya? Apakah hanya kita harus mengqadha sesuai jumlahnya, atau kita cukup membayar fidyah? Oke, untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar Anda untuk mengetahui perkembangan channel kami. Oke, terima kasih. Nah, jadi orang yang diberi keringanan berbuka puasa pada puasa Ramadan ya, dan wajib membayar atau menggantinya itu baik dengan mengqadha ataupun fidyah, ada beberapa kategori. Orang yang berbuka itu punya uzur sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, dilihat sama-sama ya teman-teman, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, dalam ayat ini sudah jelas diterangkan ciri-ciri orang yang bisa tidak mengerjakan puasa Ramadan. Yang pertama, yaitu orang yang sakit. Nah, jika orang yang sakit itu, jika dia berpuasa, maka menimbulkan mudarat baginya, seperti misalnya pingsan atau berdampak fatal pada dia. Nah, boleh dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu orang yang safar dalam perjalanan. Nah, karena bisa berdampak, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi yang musafir. Contohnya di jalan dia nggak fokus, tiba-tiba dia terjatuh atau bagaimana, ya pokoknya yang menimbulkan kemudaratan bagi dia. Jadi dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ya teman-teman. Nah, kategori bagi orang yang dan bagi orang yang berat menjalankannya, di sini orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Nah, bagi orang-orang tersebut puasa itu sangat berat untuk menjalankannya. Nah, wajiblah bagi mereka untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maksud dari kebajikan di sini dia tidak memberikan makan kepada satu orang miskin saja, dia bisa memberikan makan misal ke 10 orang miskin, itu lebih baik. Satu puasa ditinggalkan memberi makan 10 orang miskin, itu lebih baik. Jika tidak ada, boleh membayar hanya dengan memberi makan satu orang miskin saja. Jadi lebih baik ya teman-teman, kalau misal punya rezeki berlebih, tidak harus dengan satu orang saja, boleh banyak orang, 2, 3, atau lebih boleh. Nah, saat kapan sih kita itu hanya diwajibkan mengqadha saja, dan saat kapan kita itu hanya diperintahkan membayar fidyah saja? Oke, ada beberapa keadaan. Yang pertama, karena safar atau karena sakit ringan. Misal pada saat safar dalam perjalanan, saya kategorikan masukkan ke dalam ini orang yang haid juga ya, orang yang haid. Ini memang tidak termasuk kepada yang safar atau yang sakit, tapi dia wajib juga mengqadha puasanya. Nah, ini yang pertama, golongan orang-orang yang wajib mengqadha puasa. Oke, tanpa fidyah. Jadi dia orang di antara orang yang wajib membayar qadha saja, yaitu orang yang haid, orang yang sakit ringan, dan dia bisa mengqadha puasa di kesempatan lain waktu, dalam waktu yang dekat atau dalam waktu setahun itu. Ketiga, yaitu orang yang dalam perjalanan musafir. Nah, jadi mereka ini boleh membayar qadha puasa saja, tapi dengan catatan harus dalam 1 tahun itu. Nah, jadi kalau misal dia walaupun dalam kategori ini dia sudah kelewatan nih, udah lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia wajib membayar fidyah. Sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Misal yang ditinggalkan itu 7 hari misalnya, tapi sudah lewat nih 1 tahun yang lalu, belum bayar puasa. Nah, dia harus membayar fidyah 1 tahun itu disanksi gitu, sebagai bentuk denda bagi dia, karena dia zalim gitu ya, tidak membayar puasanya. Jadi dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Jika 1 tahun, dia membayar fidyah 1 kali.
sesuai dengan puasa yang tinggalkan ya. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dilipat kali 5 gitu. Misal kalau 5 tahun lipat 5, kalau 6 tahun lipatkan 5, lipat 6. Begitu dan seterusnya. Tapi walaupun dia membayar fidyah di sini, dia tetap harus mengqadha puasanya jika dia mampu di lain waktu. Tapi harus dengan membayar fidyah ya. Nah, oke, selanjutnya yaitu orang yang sakit yang tidak ada kemungkinan untuk bisa sembuh lagi. Dan dia tidak akan mungkin bisa puasa lagi. Nah, dan ini bisa cenderung kepada orang yang sudah tua ya, sudah berumur. Jadi mereka itu tidak bisa mengqadha puasa lagi gitu. Nah, ini orang seperti ini wajib membayar fidyah saja. Jadi tidak perlu berpuasa gitu, karena dia udah nggak sanggup lagi nih, seterusnya juga nggak bakal sanggup, nggak pernah sanggup lagi gitu, karena sakitnya atau karena memang usianya yang sudah tua gitu. Jadi boleh ya, dia hanya membayar fidyah saja, sama fidyahnya seperti yang tadi, membayar fidyah saja sudah cukup. Oke, kategori selanjutnya itu orang yang hamil atau menyusui. Nah, bagi orang yang hamil atau menyusui ini ada 2 kategori lagi nih. Yang pertama, kalau dia itu mengkhawatirkan keadaan anaknya, dia wajib qadha dan fidyah dua-duanya ya. Jadi kalau dia khawatir untuk dirinya sendiri, dia cukup mengqadha saja. Maksud dari mengqadha itu kan dia hamil nanti sembuh bakalan bisa puasa kan. Nah, jadi itu bukan dalam kategori yang orang yang tidak pernah sehat lagi gitu, nggak mungkin, tidak mungkin kan dia sehat lagi. Nah gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau jika ada ide tentang apa lagi yang akan dibahas, boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.